Oke. Tes terang. Oke, Zero. sebentar. Share screen dulu. Udah kamu record nggak? Ah, udah direcord sih ini di sini. Oke. Jadi, oke. Eh, Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eka Setiasih, selaku dosen pengampu histologi kami akan mempresentasikan materi kami tentang jaringan epitel. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Adnan Gafur Hamzah dengan NIM akhir 086. Ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Arfansa Raihan Rahman Putra dengan NIM 088. Ada juga Fidela Lutfia Kotrunada dengan NIM akhir 089 dan Rani Adistia dengan NIM akhir 090. Oke, untuk pemateri pertama dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel polihedral dengan adhesi yang kuat satu sama lain dan melekat pada lapisan tipis ECM. Sel-sel ini melekat erat dan membentuk lembaran-lembaran sel yang menutupi permukaan tubuh dan membatasi rongga-rongga tubuh. Jaringan epitel terdiri dari sel dengan ketentuan yang tidak boleh dilampaui, yang jelas dan terletak rapat satu sama lain. Oleh sebab itu, jaringan epitel dapat dituturkan sebagai jaringan yang seluler. Jaringan epitel tidak mempunyai pembuluh darah dalam jaringan kapiler. Zat konsumsi diberikan ke jaringan secara difusi dari pembuluh darah kapiler yang terletak di jaringan di bawahnya. Adapun fungsi-fungsinya, jaringan epitel memiliki fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari radiasi pengeringan, racun, invasi patogen, dan trauma fisik. Dan fungsi yang kedua, regulasi dan pertukaran bahan kimia antara jaringan di bawahnya dan rongga tubuh. Fungsi yang ketiga, sekresi hormon ke dalam sistem peredaran darah, serta sekresi keringat, lendir, enzim, dan produk lain yang disampaikan oleh saluran. Dan fungsi dari epitel selanjutnya adalah untuk memberikan sensasi. Dan fungsi selanjutnya adalah menyerap air dan makanan yang dicerna di lapisan saluran pencernaan. Selanjutnya. Baik, sebentar. Oke. Selanjutnya adalah embriologi. Jaringan epitel dapat bermula dari ektoderm, misalnya epitel pada kulit, dan entoderm, seperti contoh pada epitel pada aliran pencernaan. Mesoderm yang sebagai contoh epitel yang berada pada aliran kemih. Dan ini adalah gambar yang bisa kalian lihat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah membran basal. Membran basal adalah jenis matriks ekstraseluler mirip jaringan yang tipis dan lentur yang menyediakan sel dan lapisan yang mendukung dan bertindak sebagai platform untuk penyisinyalan kompleks. Membran basal berada di antara lapisan epitelial yang meliputi mesotelium dan endotelium dan lapisan konektif bagian bawah. Dan selanjutnya adalah lamina propina. Lamina propina adalah lapisan tipis jaringan ikat yang membentuk bagian dari lapisan lembab yang dikenal sebagai selaput lendir dan mukosa yang melapisi berbagai saluran dalam tubuh.
seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran urogenital. Lamina propria Lamina propria adalah lapisan yang tipis jaringan ikat longgar yang terletak di bawah epitel dan bersama-sama dengan epitel dan membran basal merupakan mukosa. Seperti yang ditunjukkan oleh nama latinnya, itu adalah komponen karakteristik dari mukosa atau lapisan khusus. Mukosa itu sendiri, dengan demikian istilah mukosa atau selaput lendir mengacu pada kombinasi epitel dan lamina propria. Ya mungkin Baik, cukup untuk sekian. pemateri Kembalikan ke Mata. selanjutnya dipersilahkan. Jaringan epitel selapis. Epitel selapis merupakan epitel yang memiliki satu lapisan saja. Berdasarkan bentuk sel, digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu epitel selapis pipih atau squamata, epitel selapis lunar atau silindris, dan epitel selapis kuboid. Next slide. Jenis-jenis epitel dari yang paling kiri itu ada epitel pipih selapis, yang tengah ada epitel silindris selapis, dan yang paling kanan ada epitel kubus selapis. Epitel pipih. Sel pada lapisan luar berbentuk pipih dan biasanya sangat tipis, dengan hanya inti sel tebal yang tampak sebagai tonjolan untuk mengenal sel. Contoh epitel yang melapisi ansa ginjal adalah mesotel yang melapisi suatu mesenterium dan endotel yang melapisi permukaan internal kornea. Epitel sindris. Epitel sindris adalah epitel yang memiliki tinggi yang lebih besar daripada lebarnya. Contoh yang diperlihatkan di sini diambil dari ductus ginjal, yaitu lapisan tubulum uterina dan dengan sel sekreatif dan sislia, dan lapisan kandung kemih yang tersebut. Lanjut. Epitel kubus. Epitel kubus adalah epitel yang memiliki tinggi yang bervariasi, tetapi besarnya kurang lebih sama dengan lebarnya. Contoh epitel kubus selapis yang diperlihatkan di sini diambil dari tubulus koligen ginjal, suatu ductus pankreas, dan mesotel yang melapisi ovarium. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang jaringan epitel berlapis. Jaringan epitel berlapis merupakan atas sel-sel gepeng atau pipi ini biasanya disebut dengan epitel pipi berlapis. Sedangkan lapisan tengah mengandung sel-sel polihedral dan lapisan dalam terdiri dari sel-sel silindris berdiri di atas membrana basalis yang biasa disebut dengan epitel silindris berlapis. Epitel pipi berlapis ini biasanya terdiri dari 3-5 lapisan sel. Berikut ini urutan dari luar ke dalam lapisan epitel pipi berlapis sebagai berikut. Yang paling atas adalah stratum corneum. Stratum corneum terdiri atas beberapa lapisan sel yang telah mati dan bertanduk. Yang kedua ada stratum lucidum. Stratum lucidum hanya terdapat pada kulit berambut. Pada stratum lucidum hanya terdiri dari 1 atau 2 lapis sel berbentuk gepeng. Sifat dari stratum lucidum sendiri yakni tembus cahaya karena mengandung eledin. Yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum granulosum pada setiap sel-selnya terdapat butir keratohial. Yang keempat ada stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri
atas sel polihedral, ada yang benangnya ada tampak yang mirip seperti tonofibril. Seperti duri atau biasa disebut dengan tonofibril yang memancar dari desmosom. Yang terakhir ada stratum basale. Stratum basale saat di bagian lapisannya sering tampak gambaran mitosis. Next slide. Untuk jenis lapisannya ada lapisan tanduk. Lapisan tanduk memiliki sel-sel lapisan permukaan tempat inti dan mengandung keratin. Contoh dari lapisan tanduk sendiri adalah kulit. Yang kedua ada epitel pipi berlapis tanpa lapisan tanduk. Sel-sel lapisan yang terdapat di permukaan tetap memiliki inti dan tetap hidup. Contohnya terdapat pada anus dan esofagus. Yang kedua ada epitel berlapis kubus. Epitel berlapis kubus tersusun dari 2 atau lebih sel kubus. Sel-sel pada lapisan permukaannya lebih kecil daripada sel lapisan basal. Contoh dari epitel berlapis kubus ada pada di kelenjar air liur. Next slide. Yang ketiga ada epitel berlapis silindris. Epitel berlapis silindris terdiri dari beberapa lapisan sel. Sel-sel lapis permukaannya berbentuk silindris, tinggi, sedangkan sel-sel lapisan basalnya berbentuk polihedral. Ukurannya kecil dan pendek. Epitel ini relatif jarang ditemukan. Epitel berlapis silindris berbeda dengan epitel bertingkat silindris, karena pada epitel berlapis silindris terdapat lapisan kontinu, sel-sel kecil bulat dekat dengan membran basalis. Akan tetapi, sel-sel silindris pada lapisan permukaan epitel tidak mencapai membran basalisnya. Contoh dari epitel berlapis silindris terdapat pada konjungtiva. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. Yang selanjutnya ada epitel silindris semu. Epitel berlapis silindris semu ini sebenarnya terdiri atas selapis sel epitel, tetapi tinggi dari sel epitelium tersebut memiliki tinggi yang berlainan, sehingga terlihat seperti beberapa lapisnya. Sel epitel berlapis semu terdapat pada trakea. Nah, selanjutnya ada jaringan kelenjar. Jaringan kelenjar adalah jenis epitel yang membentuk kelenjar dari lipatan epitel dan pertumbuhan selanjutnya di jaringan ikat di bawahnya. Ada 2 klasifikasi utama kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar endokrin mensekresikan produknya ke dalam ruang ekstraseluler, di mana produk tersebut dengan cepat diambil oleh sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya ada kelenjar eksokrin yang mengeluarkan produknya ke dalam saluran yang kemudian mengantarkan produk ke lumen organ atau ke permukaan bebas epitel. Berikut adalah jenis-jenis jaringan kelenjar berdasarkan bentuknya. Jadi bisa dilihat di sini bisa dibagi jadi 2 pengelompokan. Yang pertama dari banyaknya sel. Dari banyaknya sel bisa kita lihat di sini ada simple ducts atau selapis. Jadi ini sel-sel yang hanya terdiri dari kelenjar yang terdiri dari selapis sel epitel saja. Dan yang kedua ada compound ducts atau sel majemuk. Ya, jadi kelenjar majemuk ini memiliki banyak sumber-sumber kelenjar yang terdiri dari sel-sel epitel. Nah, dan berdasarkan bentuknya, kelenjar juga dibagi menjadi 2. Ada kelenjar alveolar. Nah, alveolar atau asinar ini berarti bentuknya ini membulat ya, membulat seperti kantong. Sedangkan tubular ini berarti membentuk seperti tube atau silinder atau tabung. Jadi bentuknya tidak membulat, hanya memanjang ke bawah. Nah, jenis-jenisnya sendiri ada alveolar simplex, yaitu yang pertama. Nah, alveolar simplex ini hanya terdiri dari satu alveoli atau satu bulatan saja. Nah, dan biasanya kelenjar alveolar simplex ini tidak ditemukan pada manusia dewasa. Nah, ini hanyalah uh, uh,
hanyalah bagian dari perkembangan yang akan nanti berkembang menjadi alveoli yang bercabang. Nah, pada alveoli bercabang ini biasanya kelenjar yang termasuk alveoli bercabang ini adalah kelenjar sebum atau kelenjar minyak. Nah, yang selanjutnya di sini ada alveolar majemuk atau asinar majemuk. Nah, biasanya asinar majemuk ini terdiri dari beberapa bulatan dan biasanya ditemukan di kelenjar susu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tubular simplex atau tabung simplex. Ini tabung yang terdiri dari selapis sel epitel kelenjar saja. Biasanya ditemukan pada uh, kelenjar-kelenjar pada sistem pencernaan. Dan selanjutnya ada juga yang tubular simplex, tapi dia melengkung seperti ini, tubular simplex melengkung. Biasanya terdapat pada merokrin kelenjar keringat. Dan yang selanjutnya ada tubular bercabang. Nah, tubular bercabang ini kita bisa temukan banyak ya, bisa di kelenjar-kelenjar lambung, kelenjar mukosa, pada esofagus, di lidah juga ada, dan juga pada duodenum. Nah, selanjutnya di sini ada tubulo alveolar majemuk. Nah, ini berarti campuran ya, berarti dia ada yang tubulus dan ada yang alveolar. Nah, biasanya ini terdapat pada kelenjar ludah, kelenjar pada sistem pernafasan dan juga pada pankreas. Dan yang terakhir di sini ada tubular majemuk. Nah, tubular majemuk ini terdiri dari banyak tabung-tabung yang bercabang dan juga bercabang lagi. Nah, biasanya di sini ada pada kelenjar mukosa pada mulut, kelenjar bulbo uretral pada sistem uh, sistem reproduksi manusia sistem reproduksi pria dan juga pada testis atau tubulus seminiferus. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditujukan kepada kelompok kami. Jadi untuk pertanyaan pertama ada dari Ikomang Pridayasa dengan NIM 21095110105. Nah, apa maksud dari jaringan epitel terdiri dari sel yang dengan ketentuan yang tidak boleh dilampaui atau jelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Melampaui batas yang ditentukan itu maksudnya bahwa epitel sudah memiliki kriterianya masing-masing. Seperti epitel selapis squamous itu harus selapis dan bentuknya harus pipih dan juga sebagainya dan lain-lainnya. Dan juga sel epitel merupakan sel yang tersusun rapat. Jadinya mereka tidak melampaui batas sel masing-masing. Karena mereka udah ada di tempatnya masing-masing gitu, biarpun mereka tersusun rapat. Nah, jadi itulah maksudnya tidak melampaui batas yang dimaksud di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab dan dibacakan pertanyaan terlebih dahulu. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda Audina dengan NIM 21095111094. Pertanyaannya adalah, dalam PPT disebutkan bahwa salah satu fungsi utama jaringan epitel adalah memberikan sensasi. Bisa dijelaskan maksud hal tersebut? Maksud dari epitel sebagai pemberi sensasi ialah epitel bisa berfungsi sebagai alat sensorik. Dikarenakan epitel mengandung saraf sensorik yang ujung saraf sensoriknya tertanam di dalam jaringan epitel yang menghubungkan tubuh dengan rangsangan dari luar. Misalnya bisa merasakan panas, dingin, ataupun merasakan sentuhan. Contohnya adalah epitel pada kulit dan epitel pada lidah. Epitel pada lidah contohnya adalah epitel squamosa. Terima kasih. Oke, baik. Untuk mungkin pertanyaan terakhir bisa dijawab dan dibacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Saya persilahkan.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Aurora Nestina Tabel dengan NIM 21095111095 dengan pertanyaan epitel transisional lebih dari satu lapis. Epitel transisional kombinasi dari squamous kuboid kolumnar. Apakah jika ditemukan epitel kuboid akan dikatakan epitel transisional? Menurut saya pribadi tidak, karena epitel itu digolongkan dan menurut sel lapisnya. Jadi setiap sel itu memiliki sel lapisan superficialnya yang berbeda-beda seperti squamous beda, beda dan kolumnar beda, transitional beda. Dan epitel memiliki tempatnya masing-masing seperti epitel transitional itu berada pada kandung kemih dan sistem perkemihan. Selanjutnya ada epitel terdapat ekskretoris persimpangan antral dan folikel ovarium dan terdapat pada kelenjar keringat. Dan selanjutnya epitel squamous. Epitel squamous berada pada alveoli glomerulus ginjal dan pada jantung dan pada membran serosa. Dan selanjutnya adalah epitel kolumner. Epitel kolumner berada pada sperma Iya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Fidela Lutfia, teman saya. Saya persilakan. Permisi, izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sharon Hermawan dengan NIM 210951180. Pertanyaannya itu, apakah ada trauma fisik yang membuat jaringan epitel tidak berfungsi lagi untuk melindungi jaringan bawahnya? Dan bagaimana cara epitel melindungi jaringan bawahnya dari trauma fisik? Jawabannya menurut saya, trauma fisik pada epitel mungkin dapat terjadi jika luka terlalu dalam hingga sampai pada jaringan bawahnya. Adanya trauma fisik pada epitel, epitel masih dapat berfungsi, namun regenerasi epitel lebih lama daripada jaringan lainnya. Lalu untuk proses melindungi jaringan bawahnya, seperti contohnya yaitu jaringan epitel glindis, epitel glindis memiliki fungsi untuk membantu penyerapan nutrisi dan produksi senyawa kimia dengan bantuan silia dan landit atau THL. Lalu jaringan epitel pipih berlapis yaitu memiliki permukaan keras dan kuat serta mengandung keratin sehingga dapat melindungi serta memproteksi jaringan di bawahnya agar tidak terkena paparan dari luar seperti radiasi dan zat berbahaya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin karena semua pertanyaan sudah kami jawab dan presentasi dari kami juga sudah selesai, maka akan kami akhiri video presentasi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada salah kata mohon maaf juga. Terima kasih dan akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih.